Halo, selamat malam Sobat Atlantis. Malam ini kita ketemu lagi di sesi keempat. Bahasan kita masih seputar area 36. Sambil menunggu koneksi Mas Agung, kali ini kita akan menampilkan 4 slide tentang area 36 lanjutan dari minggu lalu. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan kenapa kita tidak mengadakan Zoom atau Google Meet. Nanti kita sedang memikirkan dalam setiap 2 bulan kita akan mengadakan Google Meet sehingga rekan-rekan yang bertanya akan lebih mengenal kita dan pertanyaan akan langsung dijawab. Jadi tidak ada buka catatan atau apa, enggak, karena memang passion ini Atlantis ini memang passion kita. Jadi komunitas ini memang sudah meneliti Atlantis bahkan puluhan tahun yang lalu sejak mereka ini kuliah. Nah, malam ini ada 2 pertanyaan, namun kita tunggu dulu koneksi Mas Agung. Mas Agung belum masuk ini. Ini sudah masuk Mas Naga. Mas Naga ini di Jogja yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat chatting. Apabila ada pertanyaan lain bisa lewat DM atau di IG live kami. Nantinya akan kita jawab. Nah, ini Mas Agung sudah masuk. Halo, Mas Agung. Ya, oke Mas. Oke, Oke Mas, suara bisa kedengeran Mas? kedengeran. Kalau suara saya Oh, gimana? bagus, bagus. Oke Mas, kita mulai saja di sesi keempat. Kita masih ngobrol, bincang-bincang tentang area 36. Karena area 36 ini memang ternyata fundamental. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ada rekan-rekan kita yang belum mengenal, belum mengerti hubungan area 36 ini dengan Atlantis. Jadi ini masih blur karena Mas Agung ceritanya sudah langsung mungkin biasa bagi bagi rekan-rekan yang sudah mendengar, tapi sebagian itu masih belum menghubungkan antara area 36 dengan Atlantis, ini belum belum dapat. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan UFO? Jadi hubungan antara area 36 ini dengan UFO gitu. Nah, 2 pertanyaan ini mohon dijawab dulu. Setelah itu kita membahas area 36 part 2 dengan 4 slide malam ini. Oke, Mas, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama gini ya, jadi kalau misalkan ada suatu negara besar, maka negara besar tadi kan wilayahnya tidak cuma di satu tempat ya, tapi ada di beberapa wilayah juga yang menjadi daerah-daerah yang mereka sering gunakan. Nah, kita beruntung bahwa wilayah kita termasuk wilayah yang ada batasnya dengan mereka. Wilayah kita ini daratan, walaupun pusat mereka ada di sebelah selatan kita, di Samudra Selatan kita. Nah, ini yang kita namakan dengan area 36. Ya, kenapa kita ngomong area 36? Karena kemarin kan kita menghitung dengan menggunakan kompas. Kalau kita bisa menggunakan kompas, itu seharusnya ketika terjadi perubahan sudut kompas sudut derajat itu kan harusnya terjadi perubahan jarak 111,20-an kilo. Ya mungkin perhitungannya sekitar 111,22 kilo. Dengan cara perhitungan begini ya, bahwa jari-jari bumi itu 6.370 itu dianggap R. Jadi kalau sudut bumi itu totalnya adalah satu putaran adalah 360 derajat, berarti 2 PR per 360 derajat itu kan ketemu nanti satu jarak. Jadi 2 kali pi kali 6.370 km dibagi 360 derajat, itulah yang kita ukur satu derajat akan setara dengan 111,9 km kalau tidak salah ya. Nah, di sini artinya apa? Kalau kompas kita tiba-tiba melompat 3,6 derajat, itu berarti kita
melewati daerah sejauh sekitar 400 km. Karena apa? Baru melompat 1 derajat aja sudah 300, dapat sudah 111,22 kilo, kira-kira segitu ya. Jadi kalau 3,6 derajat, itu kan 3,6 dikalikan 111,22 km. Ini adalah daerah yang tidak bisa kita masukin. Ini daerah yang kita namakan daerah area 36 karena seperti itu. Jadi ada daerah yang kita hanya bisa melewati saja, tapi tidak bisa masuk dan tidak bisa melihat. Itu banyak cara pembuktiannya sih. Bahwa yang pertama kalau kita dengan kompas ya seperti yang kita jelaskan di belakang. Tapi mungkin yang paling gampang diamatin adalah kalau misalkan kita melihat efek alam, itu kan kadang-kadang kita kaget kan, mendung tebel banget, hujan di sebelah sana tebel banget, tiba-tiba di depan kita hilang, kemudian muncul 3.000 lagi dari titik itu, kemudian hujan terus banget lagi, gitu. Hal ini terjadi karena begini ya. Yang pertama, biasanya kita mengadakan pengamatan kalau masalah seperti itu per 5 km. Jadi misalkan 10 km sebelah sana ke 5 km sebelah sana itu mendung bergeraknya misalkan butuh waktu 2 jam. Terus kemudian dari 5 km ke sana ke garis yang kita amatin itu bergeraknya sekitar 2 jam lagi. Artinya setiap 5 km mendung bergerak 2 jam. Kalau ini benar-benar garis batas, maka kalau ini adalah area 36 yang lebarnya 400 km, maka mendung tadi akan menghilang dulu sejauh 400 dibagi 5 kali 2 jam. Berarti kan 80 kali 2. 400 bagi ini 80 kali 2. Ya sekian jam itu nanti akan teramati lagi, tiba-tiba mendung ada di situ terus kemudian bergerak sesuai dengan arah itu dan per 5 km sama lagi. Tapi gerakan itu tidak sama ya. Kadang-kadang 5 km itu juga cuma berapa jam, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, tapi rata-rata kecepatan perubahan itu sama, dan ini biasanya paling gampang dilihat yang itu, karena masyarakat biasanya paling gampang lihat yang itu. Dari mulai hilangnya mendung secara mendadak, sampai munculnya mendadak di tempat itu setelah sekian jam berlalu, dan tidak ada gejala seperti, misalkan, tidak ada gejala seperti ada mendung tipis dulu, terus tebel, terus enggak, tiba-tiba langsung tebel, dan ini, itu ciri khas garis batas seperti itu. Itu yang kita namakan area 36 yang ini. Dan apa hubungannya dengan Atlantis? Area 36 itu adalah bagian wilayah Atlantis yang ada di wilayah kita. Ada di wilayah kita dan ada di wilayah negara lain juga. Tapi untuk di wilayah negara kita emang ada sangat banyak, karena untuk garis lintang yang kita teliti, kita nemukan paling tidak ada 18 garis lintang. Jadi kalau 18 dikali 400 km itu artinya ada 400 dikali 18 yang 400 km dikali 18 itu berarti kan 4.000 ditambah 3.200 km yang tidak bisa kita masuki, tapi itu wilayah kita gitu. Padahal lebar Pulau Jawa cuma rata-rata 200 sampai 300 km kan, dan lebar Pulau Jawa itu tidak mewakili kondisi yang ada. Jadi ada tidak bisa kita lacak. Seperti itulah. Kita mungkin nggak Mas masuk ke area 36 itu, mungkin nggak kita manusia biasa itu masuk terus nanti keluar lagi balik lagi gitu. Mungkin sangat mungkin, asal kita bisa menemukan pola gerbang, terus bisa mengerti bagaimana melacak gerbang dan bisa melihat gerbang. Karena itu masalah yang utama kan. Jadi untuk mengadakan pelacakan di mana posisi gerbang, itu yang paling baik kan kita mengamati dari daerah yang tidak logis gitu. Tidak logis begini. Misalkan ini ada daerah yang ditutup gunungan. Di daerah itu kan logikanya sinyal radio itu paling tipis, paling kecil. Tapi daerah itu ditutup semua siaran televisi dan siaran radio paling kencang. Itu daerah yang layak dicurigai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita melihat ke udara, ke atas pada saat malam hari, ketika pas ada mendung di atas, kalau kita berada di hutan, maka harusnya di hutan itu kan tidak ada cahaya. Sehingga ketika ada bayangan di bawahnya mendung itu kelihatan bersinar, berarti kan ada perkotaan seharusnya di bawah situ gitu. Dan kalau kita mendekat, kemudian tahu-tahu cahaya tadi ada di belakang, berarti kita sudah dilompatin kan. Jadi kalau kita coba balik lagi, kalau dilompatin lagi, berarti memang mungkin belum diizinkan. Tapi paling tidak gini, untuk masuk ya paling tidak kita harus ngerti beberapa aturan di sana dulu kan. Minimal bahasanya kita harus tahu dulu, karena mereka juga tidak akan segampang itu untuk mengizinkan orang untuk masuk ke wilayah mereka.
Kalau dikatakan mungkin sangat mungkin, karena seperti beberapa tokoh di Jogja itu seperti Bob Pleret itu jelas sering keluar masuk wilayah tersebut, makanya sampai satu mobilnya yang sering dipakai untuk masuk ke Laut Selatan itu ada sampai sekarang. Itu yang sering mengakhiri beliau ke sana itu. Sangat mungkin, tapi sangat selektif Pak, tidak semua orang gitu. Gitu ya. Terus jadi kalau ditanyakan apa hubungannya, sangat ada hubungannya karena itu adalah bagian dari wilayah mereka. Jadi seperti ibu kota kita dari Jakarta, kan Irian Jaya masuk wilayah Indonesia Pak, gitu loh. Seperti itu maksudnya. Atau Kalimantan itu cuma masuk wilayah itu kan masuk wilayah kita gitu. Seperti itu. Itulah area 3 berantalan itu hubungannya seperti itu. Oke, terus pertanyaan kedua ya tentang UFO. Kita kan tidak menyadari bahwa itu setiap hari kelihatan. Tapi kita mungkin nggak ngeh karena pola pikir kita mungkin tidak sempat memikirkan itu atau mungkin tidak ngeh dengan beberapa peristiwa alam yang sepertinya sederhana. Yang jelas gini ya. Yang pertama, kalau kita mengamati suatu meteor untuk ke bumi, meteor itu kan bergesekan dengan atmosfer ada di ionosfer. Ionosfer itu tingginya di atas 200 km. Bayangkan suatu meteor kecil, katanya kecil, kalau dari jarak 200 km, memang kelihatan apa tidak? Kan enggak kan? Sesuatu hal yang kecil dari jarak 200 km pasti nggak kelihatan. Buktinya, pesawat terbang aja Pak, kalau dilihat dari jarak 200 km pasti nggak kelihatan. Padahal pesawat terbang itu kan gede, yang jumbo jet kalau perlu, nggak akan kelihatan jarak 200 km. Artinya kalau ada meteor kecil, kelihatan kecil di mata kita, dan itu kelihatan menyala, kemudian tiba-tiba menghilang, itu kan seharusnya itu benda tersebut besar. Kalau benda tersebut besar, kemudian menghilang mendadak, itu harusnya ada yang namanya efek kejut. Efek kejut tersebut yang menyebabkan seharusnya ada yang namanya ledakan, terjadi suatu efek kejut yang menghasilkan suatu ledakan, dan ledakan itu akan menghasilkan gelombang kejut yang harusnya diterima dan radiasi yang diterima di permukaan bumi terdekat. Itu nggak pernah terjadi, Pak. Ini artinya berarti pas pesawat masuk kan, bukan meteor masuk. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua gini, kalau kita mempunyai suatu benda yang bermuatan sama, positif dan positif, itu pasti sifatnya kan tolak menolak. Kalau benda pasti tolak menolak. Artinya kalau kekuatannya muatannya misalkan kolom dengan satu kolom, misalkan jaraknya sekian, didekatkan lagi sudah susah. Gitu. Kalau misalkan jaraknya muatannya 2 kolom pasti lebih jauh lagi kan, 3 kolom lebih jauh lagi gitu. Artinya apa? Ketika kita melihat mendung, dan mendung itu makin tebel, ketika makin tebel, itu katanya muatannya makin banyak terus menghasilkan petir gitu. Itu bagi saya tidak masuk akal. Kenapa? Kalau muatan yang jadi pada mendung itu makin kuat, artinya tiap butir yang ada di mendung tersebut itu pasti mengandung muatan, dan muatannya adalah muatan yang sejenis. Kalau muatan yang sejenis, artinya harusnya jarak tiap partikelnya harus makin menjauh, bukan makin mendekat. Artinya apa? Ketika muatannya di mendung itu makin kuat, harusnya mendungnya bubar, bukan mendungnya malah makin tebel. Ketika apa? Dia ditutupi di dalam itu kan, makanya ketika terjadi mendung seperti itu biasanya bentuknya kayak piring, bisa dilihat itu seperti itu, dan besar kan. Makanya ya istilah night sky sama sky itu yang bisa dilihat di internet ya, di Google seperti itu. Kelihatan kalau bentuknya mirip terbang. Jadi sistem kendali alam pun menurut saya tidak alami semua. Seperti yang pernah kita coba waktu itu, kita kan curiga ya dengan keberadaan setiap kali ada gunung meletus, kenapa selalu diawali dengan abrasi di pantai selatan kita, terutama di pantai selatan yang berpasir hitam. Jadi kemudian kita perhatiin lagi ketika pas gunung Merapi meletus waktu itu. Yang Merapi meletus waktu itu, pertama kali yang kita lakukan adalah menguji kandungan pasirnya itu ada kandungan garamnya atau tidak. Kita cocok dengan garam laut. Karena cukup aneh, pasir itu muncul mendadak dan tiba-tiba hilang mendadak itu. Ya ada logisnya, diambil orang dan sebagainya, tapi mayoritasnya enggak. Karena gini logikanya kan,
kalau ini ada gunung seperti ini ya, terus ini ada pasir menutupi dia, dan pasir itu ketika turun bisa bikin bukit dari tinggi Gunung Merapi. Maka seharusnya ketika pasir itu turun ke bawah lebih kurus dong, jadi tidak sama aja gitu harusnya. Kalau kondisinya sama aja, mungkin pasirnya pasti bukan dari Gunung Merapi, gitu kan? Maka kemudian saya sama teman-teman itu waktu itu berusaha mengadakan satu pola jebakan dengan cara menanam batu-batu yang kita kasih warna di pantai selatan. Ya, terutama ketika sudah mulai terjadi abrasi. Nah, ketika ada pada saat akan terjadi abrasi tersebut, kita tanam batu-batu per pantai, kita kasih warna beda-beda. Itu waktu itu Nah, ketika terjadi abrasi dan kita hitung ketika abrasi sudah hampir mencapai 200 meter, biasanya akan ada gunung yang meletus, dan waktu itu Gunung Kelut yang meletus gitu, dan batu tersebut ya, dengan lucunya ketemu di daerah Jawa Timur, di daerah sekitar Kediri dan sebagainya gitu. Ya, lah ini batu yang kita tanda tangan itu ada di sini gitu kan. Loh, artinya ini peristiwa alam ini nggak alami. Loh, cara menemukan batu yang berpindah itu gimana, Mas? Menemukan kan kita sudah siap. Kan memang kita sudah mempersiapkan teman yang ada di daerah Kediri, Pak. Jadi pada saat Gunung Kelut itu memang kita sudah membagi tim penyebaran, kira-kira ini batu ini akan turun di daerah mana gitu. Nah, kita sudah mencari di situ. Dan begitu ketemu ya kita kumpulin. Lah kok ini muncul yang dari pantai ini, pantai Geser yang sudah kita ini keluar dari pantai ini. Kita makin tahu. Bahkan terakhir yang kita coba itu kan, bahkan ketika Gunung Sinabung meletus itu beberapa foto yang kita pasang itu keluar di sana juga. Jadi ini pasti bukan dari gunung. Ini kan memang penelitian kita nggak wajar, tapi ini menunjukkan bahwa ada campur tangan dari peradaban tinggi untuk mengerjakan kondisi alam yang pola-pola alami, alami. Dan ini cara seperti itu. Kalau makin banyak orang bisa mengikuti cara menguji seperti ini, makin baik. Karena apa? Supaya itu membuktikan bahwa negara kita bukan the ring of fire, Pak. Ini ada sesuatu yang campur peristiwa alami sebenarnya, bukan alami. Gitu. Jadi yang menyebar itu kemana-mana. Jadi waktu mereka ngeruk kan mereka nggak milihin, Pak. Hanya keruk, kemudian keruknya seolah-olah kemudian mereka ngambil, sebar gitu. Tapi pada saat menyebar dari atas, batu yang kita taruh juga ikut turun, Pak. Gitu. Itu batunya banyak, Mas. Batu-batu yang disebar di Watang itu banyak. Banyak, kita nyebarnya banyak, dan kita per pantai kita kasih nama sendiri-sendiri gitu, dan itu memang yang atau mungkin seperti itu. Artinya ini ada unsur kesengajaan ya, jadi tidak alam menurut saya. Dan itu kalau misalkan mau dicoba monggo, karena kan lebih banyak orang mencoba lebih baik ya, untuk membuktikan bahwa ternyata gunung meletus itu tidak alami. Itu bisa diulang, Mas. Bisa, artinya kejadian itu hanya sekali itu atau nantinya kalau ada yang tertarik bisa diulang. Makanya makin banyak orang mau mencoba, saya lebih suka, karena berarti kan makin banyak bukti, Pak. Gitu. Jadi cuma kita coba harus sabar, karena apa? Biasanya abrasi pantai mendekati 200 meter berarti akan ada gunung meletus gitu ya, biasanya ya. Tapi kan maksudnya abrasi ini maksudnya gimana, Mas? Ininya air laut masuk gitu terus ke pasirnya ke bawah atau gimana maksudnya? Biasanya abrasi itu berarti kan pasir pantainya hilang, Pak, kekeruk ke arah laut, gitu. Ketika itu kekeruk sudah sampai sekitar mendekati batas 200 meter, biasanya sudah ada kejadian seperti itu sudah akan bisa kita perkirakan. Sehingga saat itu kalau misalkan kemudian ada tim dari teman-teman dari YUFO, pengamat YUFO itu sebaiknya segera mengamati, Pak. Itu yang paling baik gitu kan. Makanya kan kita juga pengamat UFO. Jadi kalau misalkan bareng-bareng sama kita untuk membuat suatu thread di pinggir pantai selatan, seperti itu nanti pada saat terjadi abrasi, berarti itu ikut kekeruk, berarti terus nggak kita mendekat ke kalau tidak bisa mendekat, yang paling tidak beberapa teman yang atau saudara atau apa yang ada di dekat pegunungan tersebut, ketika terkena hujan abu atau terkena itu silahkan mengamati bahwa batu-batu yang kita tanam atau apapun yang ini turun di sana enggak. Cuman kalau saya mengusulkan karena kebiasaan, karena kalau bisa menggunakan material yang ringan, Pak.
Karena kalau materialnya ringan, itu kan Hmm. pasirnya turunnya duluan, ya ininya di atas gitu kan. Hmm. Jadi kalau materialnya berat kayak batu, biasanya ketutup pasir Pak, ketutup. Jadi ringan. Malah kalau bisa tuh Pak, ini mungkin ngomong ke Mas Agus kan, Mas Bri Agus, supaya siapa tahu kalau Indosat flyer gitu lah, flyernya kita tanam nanti kan ada gunung Lutus keluar flyernya kan gitu dari Indosat gitu. Ini jadi ada kaitannya abrasi pantai selatan dengan gunung meletus. Wah, ini teori baru nih, baru dengar ini saya seperti cerita seperti Kita ini. coba. Ya, ini yang kita coba. Makin banyak Oke. orang ngamati, makin ya. Makanya kalau kita tidak pengen berdebat, tapi monggo silahkan coba. Gitu. Yang kita coba silahkan coba. Jadi ini ada hubungan baik, ada hubungan erat sekali dan berarti kan kalau di sini kalau kejadian seperti itu, berarti kan ada suatu wahana yang membawa kejawab kan berarti bahwa UFO itu apa gitu loh. Hmm. Jadi kalau kita ngomong tapi ya, istilah kita kan identified flying object loh. Identified flying object bukan identitas itu. Oke. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Oke, Mas, kita teruskan kalau gitu obrolan kita area 36 masih sesi 2 malam ini. Silakan, Ya, Mas. area 36 itu kan kita untuk melacak garis lintang. Yang kemarin itu kan kita masalahnya selain garis lintang juga ada yang namanya garis bujur kan. Karena kan punya lebar, juga punya utara selatan, juga punya barat timurnya kan. Nah, untuk timur baratnya paling gampang kita ngamatinya dari gerakan matahari. Jadi kan seharusnya matahari itu kan bergerak dari timur ke barat itu bentuknya kan parabola gitu. Sehingga kalau di titik tertentu kemudian matahari itu bergerak vertikal, entah ke atas atau ke bawah, itu daerah ini layak dicurigai. Gitu. Artinya di daerah ini ada suatu garis batas karena nggak mungkin matahari kalau bergeraknya vertikal itu nggak mungkin. Untuk cara ngamatinya berarti kita harus pakai kamera digital yang mungkin tiap berapa detik sekali kita foto ya, jebret gitu, atau menggunakan handycam yang di agak lama. Nanti kita tonton di TV. Pola itunya kita print supaya kelihatan gerakan mataharinya supaya kelihatan. Gitu. Ini, Mungkin ini enggak. yang slide nomor 5 bukan, Mas? Slide nomor 5 bukan ini? Coba. Ya benar. Ini kan, jadi kan kalau misalkan dari slide nomor 5, berarti ketika ada daerah yang hilang, misalnya daerah yang hilang itu ada selisih 3,6 derajat, maka daerah itu akan berubah menjadi, ini kan ini harusnya normal gerakannya begini. Nah nanti ketika ada daerah yang hilang, maka slide berikutnya Pak. Coba slide berikutnya. Oke. Nah, gerakannya jadi begini, karena apa? Ada daerah yang hilang di depan kita gitu loh. Agak turun dikit Pak, itu terlalu ke atas. Agak dikit. Turun dikit. Loh, malah naik. Nah, itu mataharinya jadi seperti itu. Gerakan seperti itu yang kita cari untuk mencari posisi yang namanya area 36. Gitu. Nah, biasanya seperti ini itu akan cukup Pak. Biasanya akan dibatasi dengan perubahan bahasa yang cukup ekstrim di wilayah tersebut. Jadi misalkan seperti daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu kan dari bahasa Sunda tiba-tiba bahasa Jawa ngapak gitu. Itu berarti ada daerah yang harusnya nggak pendek, jadi harusnya jauh itu karena perubahan bahasa itu harusnya perubahan tidak mendadak, jadi harusnya bertahap sekali perubahannya. Jadi ketika perubahan dari bahasa satu ke bahasa satu sebelahnya itu sangat ekstrem, itu pasti ada batas wilayah di situ yang cukup jauh tapi tidak bisa kita masuki. Gitu. Selain itu, biasanya di daerah-daerah seperti itu kebanyakan berupa pegunungan sehingga orang tidak melihat ke atas tapi melihatnya ke arah depan. Jadi begitu dan jalannya berkelok-kelok gitu dan membosankan. Jadi rata-rata orang di situ milih tidak berhenti ya, tapi milih jalan terus dan tidak mengamati ke atas. Gitu. Di samping biasanya kalau malam itu Pak kelihatan sih, itu biasanya mendekati hutan seperti daerah Lumpir terutama ya. Daerah Lumpir itu sering kelihatan ada hutan itu di atasnya tuh kalau pas ada mendungnya itu kelihatan nyalanya di bawah itu. Padahal di hutan itu kan nggak ada sumber cahaya. Nah inilah yang bisa kita amati yang seperti ini gitu. Jadi
itulah yang apa namanya kita namakan area 36 yang kita bisa kita perhatikan untuk garis bujur. Jadi garis bujur paling gampang, malah nggak perlu alat Pak. Di sini ya mungkin area kita dari pengamatan mata aja bisa ya. Gerakan matahari, bulan, jadi kelihatan. Mungkin itu gerakannya naik turun gitu nggak mungkin. Jadi biasanya akan jelas di situ. Oke, slide berikutnya Pak. Oke. Slide berikutnya nomor 7 Mas. Ya. Nah, sebenarnya kan di daerah yang tadi itu, yang kita lihat ada matahari terbang vertikal itu sebenarnya daerah itu kan harusnya lebarnya mungkin sekitar 400 km. Nah ini disinilah harusnya ada perkotaan seperti ini besarnya, tapi tidak bisa kita masukin karena perkotaan ini memang ditutup supaya kita nggak pernah bisa mengerti lokasi tersebut gitu. Nggak tahu kapan kita bisa masuk, tapi yang penting ini ada gitu. Karena ada perkotaan berarti ada nyala lampu. Jadi kelihatan anomali karena di atasnya kalau pas ada mendungnya jadi ada bawahnya itu loh. Oke, cukup sekian. Jadi area 36 itu banyak cara pelacakan ya. Jadi pelacakan yang kemarin minggu lalu itu kan kita menggunakan kompas. Pelacakan yang ini kita malah nggak menggunakan alat sebenarnya. Kalau menggunakan alat ya paling cuma kamera foto yang kita pasang stasioner terus kita foto per berapa menit gitu. Itu hanya untuk melihat gerakan dari si matahari itu gimana. Kalau gerakan mataharinya normal saja ya berarti tidak ada garis batas. Tapi kalau ada itu pasti ada gerakan vertikal ini. Gerakan vertikal ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas biasanya ada gitu. Dan gerakan vertikal tidak sama karena lebar wilayahnya sangat lebar. Ada yang lebarnya sekitar 400 kilo, tapi dari hasil kita teliti itu jarak lebar terpendek ada di 400 km. Tapi di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur kalau nggak salah sekitar 700 kilo itu saya lupa itu segitu. Dari pengukurannya kita di waktu di dalam area 36 ini dengan waktu kita present time itu sama atau enggak Mas? Atau dia punya jam beda. Jadi kan ini kan yang kita bicarain present time, bukan masa lalu, juga bukan masa depan kan ini kan. Yang sekarang ini berarti existing gitu. Nah, itu waktu yang berputar di sana sama dengan kita enggak, Mas? Sepertinya enggak, Pak. Sepertinya beda. Karena ya seperti kasusnya tuh kalau ada suatu benda yang mempunyai speed yang lebih tinggi, ada frekuensi yang lebih tinggi yang bekerja di sana, itu berarti di sana akan merasakan waktu yang lebih lambat daripada di tempat kita. Dan hal ini yang membuat kita jadi susah melacak keberadaan mereka. Seperti halnya yang seperti kemarin saya ceritakan bahwa kalau misalkan kita melihat kipas angin itu dalam posisi berhenti, maka baling-baling kipas angin itu akan menutupin belakangnya kipas angin. Tapi ketika dia bergerak, maka kelihatan transparan, maka tetap lagi mungkin kayak nggak ada baling-balingnya ya. Seperti itu. Nah, ketika mereka menutupi lokasi entah dengan cara apa, itu berarti mereka juga pasti ada cara supaya tidak bisa kita ketahui. Ya, di sini masalah waktu pasti juga nggak akan sama, nggak akan sinkron dengan kita. Sehingga sering ada cerita di mana ada orang hilang, kemudian dia merasa baru pergi selama 1 jam, ternyata tetangganya dan sudah mencari selama 40 hari. Gitu. Bahkan kan pernah terjadi tuh ada cerita tentang pesawat terbang yang hilang selama 39 tahun terus mendarat lagi itu, saya lupa itu di Google aja kan itu. Ada di Amerika kalau nggak salah ya. Ya, itu kasus seperti itu. Itu masalahnya kan kondisi tersebut terjadi ketika ada beda waktu Pak dengan kita. Kecuali kalau aturan waktunya sama ya tidak akan seperti itu. Jadi betul-betul ada beda satuan waktu. Makanya salah satu hal kalau memang mau berkunjung ke sana itu harus siap mencatatkan kita merasa baru pergi sekian menit terus nanti kita berarti mungkin sudah hilang sekian minggu, sekian hari, sekian bulan saja. Itu yang harus siap. Jadi tidak sembrono untuk ini. Jadi ya memang kita juga harus mengerti batas-batas di situ juga. Dan memang garis batas itu tidak semuanya ada gerbang, karena gerbang itu cuman ya seperti kita kalau punya rumah ada pagar, tapi pintu pagar kan tidak di semua tempat, hanya di titik tertentu. Setelah pagar pun masih ada pintu gerbang masuk ke rumah, pintu masuk rumah.
Dan setelah pintu masuk rumah masih ada pintu masuk kamar, dan tidak masih semuanya itu ada ininya, ada sekatan yang mungkin kita tidak gampang untuk masukin itu gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, terus, nah sekarang problemnya kan di sini keberadaan area 36 itu ternyata tidak hanya bisa dilacak dengan itu, Pak. Tapi ternyata juga bisa menggunakan suatu perangkat seluler, menggunakan HP, menggunakan senter, yang sederhana pakai senter. Karena kadang-kadang kita nyenterin loh, senter. Lah, cahayanya kok cuma sampai situ, harusnya terus bablas ke sana gitu. Kok cuma sampai situ, sering terjadi. Tapi lama-lama nyambung juga. Jadi apa-apa yang sifatnya itu dadakan sehingga mereka tidak siap, itu akan kelihatan. Tapi kalau kita sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu dan kita sudah membicarakan itu, ya di lokasi kita center normal. Tapi kalau sifatnya dadakan, itu biasanya tidak siap untuk menyiapkan supaya seolah-olah ada bayangan gitu, nggak siap mereka. Kalau tuh ada bayangan, ada misalkan sinar dari center itu harusnya lurus begini gitu, lurus begini, itu juga titik tertentu pasti aneh. Ya lebih lucu lagi kalau misalkan lempar batu, Pak, itu lebih kelihatan lagi sih. Batu dilempar itu harusnya kan polanya ini ya, apa namanya, parabola, melengkung itu ada anehnya, ada gininya pasti ada. Karena bagaimanapun juga yang namanya teleport itu akan kelihatan ada bedanya, Pak. Tidak langsung. Jadi entah ini gini terus tiba-tiba jatuh begini, atau gini tiba-tiba lebih jauh atau gimana gitu, itu bisa terjadi. Jadi mungkin yang kalau saya ngusulkan ya sederhana-sederhana aja, mungkin pakai batu atau pakai apa namanya, ketempel gitu kalau pengen kelihatan lebih ekstrem. Layangan nanti kita lihat dari pola benangnya itu. Pola benangnya kan akan kelihatan. Terus apa namanya, center kalau pas matahari kelihatan. Jadi pola cahayanya tiba-tiba ada pembelokan dan sebagainya itu kelihatan. Jadi sebenarnya nggak begitu susah melacak. Cuman mereka kan juga karena kita sudah terlalu sering mengadakan pelacakan yang seperti itu, maka mereka juga pasti akan memperbaiki supaya tidak begitu terlacak kan. Makanya tempatnya jangan sama, harus acak. Dan misalkan itu mereka akan siap sehingga ini. Kira-kira mereka tahu nggak, Mas? Kita sedang melacak gitu, sedang keberadaan mereka lagi kita berusaha mencari ini. Mereka ngerti nggak kalau kita sedang masuk ke gerbang mereka? Tahu. Makanya apa namanya, mereka terus berusaha menutupi tadi kan, Pak. Enter tiba-tiba tembusnya terus aneh, tetap ada belokan yang aneh. Terus apa namanya, layangan tetap kelihatan, tapi benangnya kayak keputus di tengah ya, kayak beloknya aneh gitu. Terus apa namanya, lempar batu bisa lewat, tapi pola lompatannya tidak normal gitu, kelihatan bahwa mereka beritahu kalau kita menggunakan HT ya. Kalau fenomena hujan ini, misalnya kita jalan di tol gitu kan, kadang-kadang di sini ini hujan deras banget nih, tapi terus tiba-tiba di sini kok bisa terang sinar matahari, itu bisa kita curigain area 36 juga nggak, Mas? Bisa aja kita curigai sebagai daerah batas, sangat mungkin, Pak. Karena kita ngomong bahwa ini kita masih ngomong tentang garis batasnya ya, bukan gerbangnya ya. Karena gerbang kan tidak semua tempat, tapi kalau garis batas kan di mana-mana banyak garis batas. Iya, itu bisa sangat layak dicurigai seperti itu. Dan itu yang paling gampang diamati memang itu sih, Pak. Paling gampang diamati itu. Dan itu langkah percobaan yang paling gampang tuh lempar batu, Pak. Asal jangan ada orang di depannya yang kita lempar kena kepalanya gitu. Jadi kita lempar, kita video gitu, pola lompatan batunya gimana, itu yang sederhana. Atau kita terbangin layangan di situ gitu, nanti gimana. Gitu. Yang paling gampang aja. Atau pakai semprotan air, pistol air itu, Pak. Itu biasanya paling kelihatan karena semprotan air itu kan gampang diamatin ya. Jadi jangan menggunakan peralatan yang mahal deh. Kalau menggunakan peralatan yang mahal nanti malah bisa banyak alasan. Tapi kalau yang sederhana itu kan semua orang bisa praktekin itu. Iya. Sambil ya kadang-kadang ini juga dalam mengamati suatu tempat,
itu juga kita sambil melihat, misalkan ini ada gunung di depan sini, misalkan kita jalan gunung itu ada di kiri, terus kita menikmati gunung itu ada di belakang kiri kita, maka pada saat kita bergerak ke kiri, seharusnya kan gunung itu ada di sebelah kiri kita kan Pak. Nah ini ada yang gini tiba-tiba gunungnya di kanan, itu juga banyak, asal kita waspada. Kalau kita nggak waspada ya normal aja, tapi kondisi seperti itu akan banyak teramati di lapangan. Tapi ya itu caranya ke lapangan, bukan teori di rumah ya. Kalau dengan akan susah. Tapi kalau kita ke lapangan untuk melihat hal seperti itu sangat gampang. Banyak lah malahan, sangat banyak. Itu kan pandangan gampang ya. Ada juga yang bukit nih kelihatan jelas banget nih ada di kiri kita nih. Gitu ke arah kiri ini kita cari bukit ini, nanti kita bukit itu malah nggak ada. Juga ada seperti itu. Itu ada kata mana ada Pak. Saya di Jonggol ke arah timur itu ada. Juga daerah-daerah yang kita curigai kan kadang-kadang daerah-daerah yang seperti disebutkan dalam serat kuno itu adalah daerah tanpa bayangan. Daerah tanpa bayangan itu seperti kalau misalkan kita pergi ke pegunungan, karena daerah seperti itu, maka daerah itu nggak ada bayangan sama sekali gitu. Misalkan kayak kita ke Candi Ceto pas pada saat remang-remang seperti itu. Dan daerah seperti itu tuh layak dicurigai, daerah yang remang-remang seperti itu. Karena daerah ini kan berarti ada sistem pencahayaan dari segala arah kan. Walaupun itu siang hari ya, itu kondisi siang hari sinar matahari. Iya. Itu sering, itu ada banyak wilayah lah di dekat kita ada banyak sebenarnya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak ngeh dengan lokasi seperti itu karena ya itu tadi karena memang tidak terpikir ya. Kecuali kalau orang seperti saya itu tak amatin gitu itu baru bisa menemukan kejanggalan berdasarkan karena kita tidak gampang percaya dengan sains. Kalau sains oke, sains iya, ya udah kita akan hal seperti itu. Oh ya tadi untuk tentang yang UFO tadi ya. Coba kalau kita amati bulan Pak, bulan itu kan sisi bulan yang menghadap ke kita itu sama terus kan Pak. Kalau sisi yang menghadap ke kita sama teori berdasarkan teori fisika yang sudah umum beredar gitu. Bahkan kata NASA pun bulan yang menghadap ke kita. Padahal kan kalau di sini ada bulan, di sini ada bumi, gravitasi bumi itu kan lebih besar daripada gravitasi bulan. Jadi meteor yang bisa menghantam bulan itu pasti jatuhnya miring. Karena apa? Kalau jatuhnya tegak pasti akan masuk ke bumi bukan masuk ke bulan. Gitu kan? Kenapa saya mempertanyakan seperti itu? Karena lubang di bulan itu bunder-bunder Pak. Seharusnya kan kalau meteor itu jatuhnya miring, maka lubang di bulan itu jatuh bentuknya kan lonjong-lonjong Pak. Artinya apa? Kalau lubang itu bunder, seperti halnya kalau ada pasir nih, kita lempar batu dari posisi miring, kan bentuk lubangnya pasti akan lonjong. Tapi kalau dari atas persis pasti bentuknya akan bundar. Nah terus kalau bentuknya bunder-bunder, berarti kan meteornya datangnya dari arah bumi Pak. Kalau nggak saatnya, menembak dari kita itu gimana gitu kan? Sehingga lubangnya kok bulat-bulat seperti itu gitu. Makanya seharusnya kan lubangnya lonjong-lonjong nggak bulat. Jadi ini misalnya bumi, ini bulan kan lebih kecil nih. Nah, bumi kan gede. Nah, kan muka bulan ini menghadap ke bumi terus ini kan ya. Nah, kalau ini tembakannya dari samping sini, mestinya kan dia miring gitu ya. Nah, kalau tembaknya lubangnya bundar berarti kan asalnya dari sini ya. Bukan dari samping ya. Iya. Nah, itu kan juga layak dicurigai toh, bahwa ada samping yang pernah membuat bulan jadi seperti itu. Itu jelas ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, bahwa itu nggak wajar. Jadi ya sekarang yang tidak wajar apanya Mas? Bulannya atau buminya? Yang tidak wajar? Lubang bulannya itu Pak, harusnya kan lonjong bukan bundar. Lubang bulan, lubang yang di bulan bentuk kawah-kawahnya, krater-kraternya itu loh, karena bulan bukan benda vulkanik Pak, tidak ada kandungan vulkanik karena katanya NASA ya. Sehingga kan kalau ada
benda yang jatuh ke dia dalam posisi tegak lurus itu kita menghasilkan lubang yang bulat. Kalau bentuk itunya miring, tembakannya miring, berarti kan pasti bentuknya lonjong. Nah, untuk tegak lurus sangat bagus karena ada bumi yang nutupin dia kan. Itu tidak layak, itu mau mempertanyakan masalah itu saat ciri-ciri ternyata kita amati gitu. Jadi ada satu teknologi yang tidak kita paham, yang saat ini sedang melindungi bumi dan mengatur sistem alam yang ada di bumi, gitu loh. Kita tapi tidak bicara masalah agama ya di sini ya. Kalau masalah di situ bicarakan nanti jadi panjang. Kita hanya berbicara berdasarkan apa yang bisa kita lihat langsung. Nah, masalahnya sekarang gini ya. Gravitasi 9,8 yang kita miliki di bumi ini sebenarnya cukup nggak sih untuk menahan ini atmosfer kita? Sementara di luar angkasa itu ada daerah luar angkasa itu ada daerah hampa udara dengan volume tidak terhingga. Iya kan? Artinya volume tidak terhingga ini sangat memungkinkan untuk menyerap semua atmosfer kita keluar kan? Artinya apa? Kalau kita masih bisa bernafas, berarti udara itu masih ada di atas bumi. Kalau masih ada di atas bumi, berarti siapa yang nahan? Siapa yang mempertahankan itu gitu? Kalau alam kayaknya nggak mungkin. Kalau 9,8 gravitasi kita kayaknya nggak mungkin bisa menahan ini semua. Ya seperti gini Pak. Kalau misalkan kita habis niup galon, kita tiup galon sekencang-kencangnya gitu sampai gede. Kalau kita ikat, berarti udara itu akan bertahan di balon itu cukup lama. Tapi ketika ini kita buka, karena tekanan udara di dalam balon itu lebih besar daripada tekanan udara di luar balon, maka udara di dalam balon akan mengalir keluar kan? Seperti itu kan? Nah ini ada ruang angkasa yang volumenya tak terhingga, itu hampa udara Pak. Itu kan daya sisapnya luar biasa kan? Itu terus bagaimana bisa bumi yang bertahan atmosfernya gitu? Itu kan harus dipertanyakan juga. Maksudnya kenapa atmosfernya ini tidak amjar keluar gitu, Mas? Iya, tidak kabur. Tidak kabur gitu. Iya, dan dengan nilai gravitasi yang cuma 9,8 masalahnya ya. Oh, gravitasi bumi 9,8 ya. Ya, melawan nilai tak terhingga, Pak. Ya. Kalau yang dilawan mungkin sekitar 10, 11, 12 atau 100 oke lah, mungkin masih ada lah walaupun tipis-tipis. Ini melawan nilai tak terhingga, Pak. Tapi mungkin bisa jadi Mas, melawannya ini kan dia kan berputar gini. Jadi kayak ini bumi, nah ini dilawannya dari kanan, kiri, atas, bawah gitu mungkin. Jadi akhirnya dia termampat gitu di tengah gitu. Apa? Enggak juga. Mungkin enggak begitu. Enggak bisa, karena ini ada daya sedot keluar, Pak. Daya sedot keluar. Bukan cuma 9,8, ini nilai tak terhingga. Jadi Mas, dengan kata lain ini ada satu kekuatan yang mengontrol atmosfer bumi ini supaya tetap ini tetap ada di lingkaran bumi ini kan, jadi begitu kan? Iya. Benar. Itu kan, berarti ada sesuatu peradaban sangat besar yang membuat ini semua kan Pak, yang menjalankan ini kan. Dan kan karena apa? Karena mereka juga punya kepentingan harus ada udara kan Pak. Untuk mereka juga. Karena mereka sebenarnya makhluk hidup juga kan sebenarnya. Karena mereka ada kepentingan itu. Jadi kan ini menunjukkan bahwa mereka bukan hantu Pak. Bagaimana menunjukkan bahwa mereka bukan hantu. Tapi mereka nggak mau kita lihat. Nyebelinnya cuma itu aja. Mereka kenapa nggak mau kita lihat gitu? Itu monggo silakan jawabannya. Karena kalau kita kan hanya mencari peradabannya, mencari keadaan aja. Iya. Itu pola-pola area 36 itu seperti itu ya. Jadi ada sesuatu hal yang sangat besar dan sangat besar, mereka tidak mau kita lihat. Dan mereka ada di dekat kita. Terus mereka itu juga mengawasin kita, gitu, mengawasin kita. Dan mereka Mas, juga mempunyai kepentingan untuk kita. Seperti kayak gini Mas, misalnya Gunung Merapi ini. Kalau Gunung Merapi meletus, katanya dia hanya di satu sisi laharnya. Sementara yang di sisi sini enggak. Nah itu kan juga, itu juga patut dicurigai juga area 36. Kan aneh juga gitu. Kenapa dia nggak ke sini, tapi selalu ke sini gitu. Ya layak Pak. Bahkan seperti sungai yang
bermuara di gunung apa yang berasal dari Gunung Merapi itu kan juga banyak. Beberapa sungai dilalui itu banjir lahar dingin. Tapi Sungai Winongo nggak pernah kena, Pak. Kan aneh, tak? Sungai Winongo nggak pernah, karena tempat tinggal saya dekat Sungai Winongo kan, yang di Jogja. Nggak pernah. Sungai Winongo kok masukkan lahar Merapi atau lahar dingin, nggak pernah ada cerita itu. Yang sampai ke rumah saya ya. Sampai ke arah laut kena. Sampai balik ke laut itunya, lahar dinginnya. Tapi di tempat saya nggak pernah terjadi. Kejatuhan abu ya, tapi lahar dinginnya nggak pernah nyampe daerah saya. Padahal sungai-sungai yang lain ada, gitu. Itu kan berarti ada sesuatu di batas tertentu di daerah Sungai Winongo ini ada yang membuat seperti itu kan. Jadi satu batas yang ini. Iya. Jadi dalam melacak garis batas, tapi saya tidak ngomong masalah gerbang ya, ini masalah garis batas itu peralatan yang sangat-sangat mahal deh, yang gampang-gampang aja gitu. Air, gitu aja lah, layangan itu gampang-gampang aja. Karena dengan itu paling mudah. Ya kalau untuk pelacakan gerbang itu butuh menyan memang. Asap menyannya ini kita bisa mencari sinar dari sana. Yang tebel itu ya, Mas. Nah, Mas, mereka kan punya teknologi yang sudah sangat tinggi, peradaban tinggi, bahkan kita curigai juga mereka sudah hidup sebelum kita, sudah mungkin ratusan jutaan tahun. Nah, kan ilmunya tinggi, jadi kita ini hanya ngejar. Pada saat kita ngejar sekarang, dia kan juga semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi. Jadi kita hanya fenomena kalau gitu. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, Mas. Ilmu kita nggak akan nyampe ke dia. Gimana itu? Ya, nggak akan bisa, Pak. Menurut saya nggak mungkin. Dan hal seperti inilah yang harusnya kita cermati ya. Makanya saya kan juga melihat beberapa peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan sejarah kita di masa lalu, seperti adanya perebutan darat yang dilakukan oleh pasukan Mandala kita yang tanpa perlawanan ternyata Amerika tiba-tiba pergi gitu. Kan aneh kan sebenarnya. Perang Surabaya. Nah, perang Surabaya itu adalah menurut saya apakah itu suatu pola yang sudah mereka tahankan bahwa daerah itu akan terjadi seperti itu di masa depan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ya, bahwa dalam perang Surabaya itu kelihatan banget bahwa Inggris dan Belanda itu kan mempunyai armada yang bisa nembak kita dari jauhan. Kita nggak bisa belajar. Kita cuma punya bambu runcing, senapan-senapan yang ke laut, tapi mereka bisa nembak sampai ke laut, punya pesawat terbang yang bisa ngebom kita dengan jumlah banyak dan sebagainya. Tapi mereka kalah. Buktinya Pak Jenderal Muhammad itu ajak terbukti sampai meninggal di mobilnya itu kan berarti dia pada posisi yang sudah ini ya. Nah ini sesuai dengan beberapa tulisan di Serat Kuno tentang akan bersatunya Surabaya dan Madura itu juga satu hal yang lucu, bahwa apakah polanya akan kembali ke kita ini lagi, bahwa di masa depan akan ada karena kalau waktu itu adalah kembalinya negara kita menuju ke kelahiran pada saat pertahanan negara kita supaya negara kita masih bisa berdaulat, waktu itu terjadi. Nah, sekarang ini apakah mungkin ke depan itu akan terjadi kembalinya zaman yang diceritakan loh ya, yang kita di masa lalu itu kan ada cerita tentang akan kembalinya ke zaman Kolosseum atau zaman zaman kejayaan itu, apakah akan dimulai dari sana gitu. Kalau kita lihat di polanya sangat beda seperti itu, nggak ngerti lah. Oke, kita kembali ke ini siapa? Yang ayat 36 tadi ya. Jadi kita harus bedakan dua hal. Yang pertama garis batas sama gerbang. Jadi tidak bisa kita masuk rumah orang itu nabrak pagernya, itu nggak bisa. Itu harus lewat gerbangnya. Itu gerbangnya itu khusus, tapi hanya untuk melacak garis batas itu gampang dengan alamat dan seperti sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus ini jangan sampai salah terima juga ya, bahwa kita membicarakan tentang area 36 apa hubungannya dengan Atlantis. Tadi saya jawab lagi saat ini bahwa seperti Indonesia ini punya banyak kepulauan. Ibu kota ada di Jakarta, tapi Makassar masuk wilayah Indonesia. Papua
Indonesia itu juga begitu terhadap mereka. Pusat mereka ada di selatan Jawa, tapi beberapa wilayah di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain itu masuk wilayah mereka sebenarnya. Cuma mereka nggak mau terbuka dengan kita bahwa mereka ada, atau mereka tidak mau kelihatan kalau mereka ada, gitu aja. Itu yang jadi kalau kita mengamati laut kan susah, kita nyebrang lautnya kan susah. Yang paling gampang kita lihat kan yang di sininya, Pak. Dan peristiwa di sininya yang juga gampang kita lihat gitu. Jadi seperti kasus ini beberapa pola pengobatan yang ada di daerah dekat Pandan Simo, Pak, itu hampir setahun sekali itu biasanya. Jadi masyarakat tuh ngertinya ada tiba-tiba ada orang berpakaian seperti pasukan Amerika datang mengadakan pengobatan massal di sana. Tapi orang-orang yang dikatakan kayak orang Amerika ini tidak mirip orang Amerika dan tidak bisa bahasa Inggris, ngomongnya jauh medok. Terus setelah itu mereka bisa pergi tanpa telacak lagi pergi kemana. Itu kalau nggak salah di lapangan apa ya, Jogja kata Mas Timi coba di lapangan apa gitu ya. Pandan Simo di mana Mas? Di daerah mana? Selatan Bantul, Pak. Di Bantul. Jadi, kalau dari Jogja itu ke selatan, terus menuju ke arah Samas, terus nanti ada belokan ke arah apa itu namanya Randaan. Nah, setelah mau belok ke arah Randaan, nanti ada petunjuk ke arah kiri, arah selatan gitu, ke arah pantai yang namanya Pandan Simo. Nah, di sebelum Pandan Simo itu satu desa, saya lupa nama desanya apa itu. Nanti ntar akan ada yang nulis ya di sini juga nama desanya apa. Itu di situ tuh setahun sekali tapi harinya acak, jadi tidak pernah harinya sama, dan itu pengobatan cuma 1 jam. Itu ada salah satu yang pernah kita tanya itu ada yang pernah jatuh sampai lukanya banyak gitu, Pak. Kok lecetnya banyak. Mereka kayak salon tempe langsung jadi lagi gitu. Itu kan peradaban kita kan. Nah, kira-kira maksud mereka itu ngapain, Mas? Melakukan pengobatan itu agak aneh juga. Ada operasi apa kira-kira di situ? Itu hanya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sama negara kita sayang banget kan, Pak. Mereka sangat pelihara. Iya kan? Negara kita loh nggak ditolong seperti itu loh. Negara kita iya loh. Tapi teman jaringan komunikasi itu putus gitu loh saat ini. Mas, ini menarik nih tentang negara Atlantis. Kira-kira leluhur kita, atau katakanlah Bung Karno lah, kira-kira tahu nggak keberadaan Atlantis? Karena Bung Karno kan banyak visi-visi dia, misalnya konferensi Asia Afrika, terus negara kita akan jaya segala. Kayaknya dia pemimpin yang aneh ya. Dia orang yang pinter, dan dia juga spiritualnya kuat, dan juga logikanya juga. Kira-kira mengerti nggak sih ini keberadaan Atlantis ini, Mas? Pasti sangat tahu, Pak. Pasti sangat tahu dia. Karena apa namanya, banyak misteri yang akhirnya membuat seolah-olah terus diterjemahkan dalam bahasa yang gampang, beliau sakti gitu doang kan. Tapi dalam arti pengawalan terhadap beliau BK oleh peradaban sana itu kan tidak pernah diungkap. Nah, salah satu hal yang layak dipertanyakan kan dengan armada kita yang waktu itu cuma seperti itu. Karena dengan lantangnya bisa bicara loh bahwa besok sebelum matahari terbit, Irian Jaya jatuh ke tangan itu dan benar. Beliau bisa bicara seperti itu. Kalau nggak ada dukungan nggak mungkin, Pak. Pasti ada dukungan yang dia tahu persis pas menang nih, nggak mungkin kalau cuma lawan Amerika kok kalah gitu, nggak mungkin. Pasti dia bisa tahu persis bahwa ini ada dukungan sangat kuat dan ini bukan Rusia, gitu loh. Nah, kira-kira Mas, kira-kira Amerika pun sebetulnya tahu nggak Atlantis ini? Menurut Mas Agung gimana? Atau mereka bisa katakanlah negotiable itu apa karena ada satu kekuatan yang di belakang kita? Apa kira-kira tahu nggak mereka? Menurut saya sih tahu, karena dengan dibangunnya suatu radar pengawas asteroid yang ada di sebelah barat dari Australia, itu kan aneh, Pak. Dia kenapa masangnya di barat Australia, kenapa nggak di timur Australia, atau di selatan Australia aja, atau di utara Australia, terus di barat Australia. Terus pangkalan di geografi mereka itu juga sangat kenapa pilih pangkalan di situ. Gitu. Jadi kalau menurut saya tahu, cuman masalahnya kan memang Amerika nggak pernah mau ngasih tahu. Buktinya
masalah keberadaan UFO aja mereka baru ngasih tahunya setelah sekian lama baru mau membuka cerita tentang UFO kan. Gitu di kita apa di ya di CIA baru membukanya selalu telat lama gitu. Jadi kalau toh mereka tahu, kita nggak boleh bahwa mereka akan memberitahu atau mereka akan ngaku, kan? Enggak. Tapi kalau mereka mau mencoba untuk mengadakan sesuatu dari negara kita, lah itu baru kita bisa melihat dengan jelas bahwa kita akan ada pembelaan dari negara mana gitu. Tiba-tiba pesawat mereka lenyap lah, apalah itu berarti tidak ada dukungan dari sana, gitu. Cuman saat ini ya memang dianggap belum terlalu penting untuk ada dukungan yang signifikan, jadi ya belum. Tapi kalau tidak pasti mereka tahu, cuman jangan berharap kalau mereka tahu lah, itu aja. Iya. Menarik. Jadi ini malam ini kita banyak membuka wawasan kita. Jadi bukan hanya masalah klinik ini, ternyata Atlantis ini teknologi yang luar biasa dari bahasa, fisika, astronomi, macam-macam ini. Ini yang slide terakhir ini apa Mas ini? Coba Pak ditunjukin. Oh, itu versi kita, posisi keberadaan Atlantis itu pusatnya di sana. Pusatnya loh Pak ya, bukan Atlantisnya. Pusat kerajaannya di situ. Gitu. Ada di barat daya dari Pulau Jawa. Itulah bentuknya kira-kira seperti itu. Cuman ini nggak kelihatan. Jadi ada daerah segitu yang nggak kelihatan, dan itu nggak kelihatan walaupun dilihat dari luar angkasa nggak akan terlihat. Gitu. Tapi itu bisa dilihat dari efek geologinya, efek vulkan, efek pergerakan bumi dan sebagainya yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama waktu itu. Itu cukup Pak. Iya. Okay. Nah, kalau dia menempati ruang berarti kan dia punya massa juga, Mas. Ya itu, makanya kalau punya massa kan berarti dia punya tekanan ke bawah. Kalau punya tekanan ke bawah berarti yang bisa kita lacak pegunungan yang ditimbulkan keberadaan mereka itu, gitu kan. Ya, luas banget sebenarnya, cuman masalahnya itu kan itu hilang dari peta gitu. Jadi peta kita nggak bisa ada yang tidak lebar lagi peta kita. Jadi itu yang membuat kita nggak ini ya. Ya salah satu hal yang bisa dilihat kan sebenarnya kalau kita sering ngamati pola penerbangan burung yang terbang ke arah selatan, yang nanti berapa menit balik lagi dari arah selatan ke utara. Burung itu kemana? Karena burung-burung jenis tertentu kalau kita amati di internet itu tidak pernah mendarat di Australia, tidak pernah mendarat di Afrika, bahkan di kutub. Itu mendaratnya di mana? Mereka memang terbang terus itu selama sekian bulan kan, nggak kan. Jadi mungkin kita lihat Pak, tapi burung bisa lihat, gitu. Itu makannya di mana Mas mereka? Logistiknya di mana burung terbang sampai sejauh itu? Nah, berarti kan memang ada tempat untuk mereka ini toh Pak, ada tempat untuk mereka turun kan. Dan sekian lama ini berarti mereka ada tempatnya untuk mereka berkembang biak juga di sana. Iya. Itu ada pertanyaan apa itu? Nggak jelas ininya, tulisannya dari Ada pertanyaan, tapi saya rasa ini waktu tinggal 2 menit ini Mas Agung di closing aja nanti. Ini tinggal 2 menit lagi. Ya, minggu depan saya jawabnya ya. Dari Mbak dari siapa ini? Mohon maaf dari Asgar tadi ya. Oke. Ya gimana, monggo kalau mau di closing Pak, monggo. Iya, monggo Mas Agung. Ini topik ini menarik, tapi kelihatannya area 36 ini kita akhiri di sini karena masih banyak topik nanti, ratusan topik di belakang. Ini saja sudah jadi dua sesi, 2 bagian, padahal rencananya kita 36. Jadi saya rasa monggo Mas Agung ditutup pesan area 36 untuk sampai sekarang. Jadi minggu depan biar kita bisa move on. Monggo Mas. Ya. Jadi ini sifatnya masih introduction ya. Jadi memang bukan penjelasan detail. Jadi ya inilah yang kita maksud dengan area 36 dan ini adalah bagian dari Atlantis. Dan itu pelacakannya tidak terlalu susah untuk garis garis. Yang agak susah adalah pelacakan gerbang.
Jadi cukup pakai alat-alat sederhana. Jadi yang penting ke lapangan. Jadi jangan berteori lah. Jadi ke lapangan aja nyoba ngambil batu lah, pakai stop air, apa itu sederhana kok. Jadi gampang untuk pelajaran seperti itu. Makin banyak yang mencoba, saya makin senang karena makin banyak orang yang menemukan garis batas. Jadi kalau kita penelitian 18 garis batas yang berupa garis lintang, siapa tahu tambah lagi atau itu belum sempat kita tanya, siapa tahu bertambah lagi. Jadi Oke, Mas Agung, ini tinggal 8 detik, jadi saya akhiri malam ini sampai ketemu minggu depan.